Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi buku Ekspres TKA Matematika dari Erlangga. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah paket simulasi yang ketiga, dan ini adalah part ketiga. Jadi teman-teman sebelum menonton part ketiga, boleh tonton juga untuk part 1 dan part 2-nya. Kita langsung ke soalnya saja. Diketahui Px sama dengan 3x-5 dibagi x, 2x plus 4 untuk x tidak sama dengan negatif 2. X sama dengan 3x plus 5 dibagi 2x min 4 untuk x tidak sama dengan 2. Rx sama dengan 4x plus 5 dibagi 2x min 3 untuk x tidak sama dengan 3 per 2. Dan Sx sama dengan 2x ditambah 3 dibagi 4x min 5 untuk x tidak sama dengan 5 per 4. Fungsi-fungsi tersebut yang saling inverse adalah untuk menentukan bentuk inverse yang pertama, dia bentuknya bentuk rasional. Jadi kita bisa gunakan cara melakukan inverse untuk bentuk rasional. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu ya bentuk fungsinya. Kalau misalkan saya punya fungsi fx sama dengan ax ditambah b dibagi dengan cx ditambah d dengan x-nya itu tidak boleh dari negatif d per c, itu inverse-nya teman-teman ya. Itu tinggal kita balik posisinya, yaitu negatif dx ditambah b dibagi dengan cx dikurangi a ya. Untuk x-nya itu tidak boleh a per c gitu ya. Jadi otomatis kita nanti ubah masing-masing bentuknya, bentuk p, q, r, dan s, kemudian cari mana yang kira-kira sama gitu ya. Oke, kita taruh di sini ya. Kemudian kita bisa coba lakukan yang pertama untuk P dulu. Px sama dengan 3x min 5 dibagi 2x plus 4. Otomatis nanti P inverse x-nya itu akan sama dengan negatif 4x dikurangi 5 dibagi dengan 2x dikurangi 3. Gitu ya. Kita coba juga untuk yang Q. Kita coba semuanya dulu aja teman-teman. Nanti kalau sudah dicoba nanti kelihatan mana yang sama gitu kan ya. Yang Q kan bentuknya 3x plus 5 dibagi 2x min 4. Maka bentuk inverse dari Q-nya itu akan sama dengan jadi 4x ya, ditukar yang bawahnya negatif jadi positif, kemudian ditambah 5, kemudian 2x dikurangi dengan 3. Kita lanjut yang bagian R. Rx-nya itu di sini 4x plus 5 dibagi dengan 2x min 3 ya. Maka bentuk R inverse-nya itu akan sama dengan 3x ditambah 5 dibagi dengan 2x min 4 ya. Dan yang terakhir untuk Sx-nya itu sama dengan 2x plus 3 dibagi dengan 4x min 5 ya. Otomatis bentuk inverse dari Sx-nya itu sama dengan 5x plus 3 dibagi dengan 4x min 2. Jadi dari apa yang kita sudah coba, kita lihat mana yang merupakan bentuk inverse-nya. Bisa kelihatan dari bentuk ini ya teman-teman ya. Jadi si fungsinya itu sama dengan fungsi inverse-nya. Nggak harus P sama P, bisa juga dengan PQ, PR, QR, QS, atau RS. Maka kalau kita cek ternyata nilai dari QR itu, QX itu akan sama dengan R inverse-nya, dengan R inverse. Kemudian yang R itu sama dengan Q inverse teman-teman. Otomatis kalau saya tuliskan ini karena bentuk dari R itu, Rx itu nilainya akan sama dengan Q inverse X. Kemudian kalau yang Q nilainya Qx akan sama dengan R inverse dari X. Dari sini maka disimpulkan jawaban yang tepat adalah jawaban yang C ya teman-teman ya. Karena nilai dari R itu akan sama dengan Q inverse dan Q-nya akan sama dengan R inverse-nya. Jadi mereka akan saling inverse gitu loh. Paham ya?
Oke, kita lanjut yang nomor 15. Diketahui fx sama dengan 5 dikurangi 3x, gx sama dengan plus min 3x kuadrat, dan hx-nya sama dengan negatif x. Maka nilai dari f bundaran g bundaran h untuk 2. Oke, kita langsung aja teman-teman ya. Kita cari f bundaran g bundaran x-nya aja dulu. Kita tulis f bundaran g bundaran h yang sama dengan yang untuk x, maka nilainya akan sama dengan f bundaran g bundaran h x ya. Maka f bundaran g, nah hx-nya kita ubah jadi negatif x. Maka semua fungsi atau semua elemen x pada g kita gantikan jadi negatif x. Maka 12 dikurangi 3 dikali negatif x pangkat 2. Maka jadinya f sama dengan 12 dikurangi 3 negatif x pangkat 2 ya, tetap x pangkat 2 ya. Nah, semua fungsi, semua nilai x pada f kita gantikan dengan 12 min 3x kuadrat. Jadinya 5 dikurangi 3 dikali dengan 12 min 3x kuadrat. Sehingga kalau kita hitung jadinya 5 min 3 kali 12 min 3, 6. Min 3 dikali negatif 3 jadi plus 9x kuadrat ya. Dari sini kita bisa hitung jadinya 9x kuadrat, kemudian 5 dikurangi 36 maka negatif 31 ya. Ini adalah f bundaran g bundaran h-nya. Yang ditanyakan adalah f bundaran g bundaran h untuk x sama dengan 2. Sehingga kita substitusikan aja 9 dikali 2 pangkat 2 dikurangi 31. 2 pangkat 2 itu 4, maka 9 kali 4 dikurangi 31. 9 kali 4 sama dengan 36 ya. Dikurangi 31, maka nilainya akan sama dengan 5. Jawaban yang tepat adalah yang C teman-teman ya. Gitu ya. Untuk soal nomor 15 ini sepertinya nggak terlalu susah. Teman-teman kalau misalkan masih belum paham boleh tanyakan teman-teman. Tadi Kak di menit ini saya masih belum paham, boleh tanyakan ya. Jangan sungkan buat nanya biar sama-sama belajar teman-teman. Oke gitu ya. Kita lanjut nomor 16. Seseorang memiliki modal 80 juta, kemudian diinvestasikan dengan menggunakan bunga tunggal. Ingat ya, ini kata-katanya bunga tunggal. Sehingga kita bisa langsung tulis dulu aja rumus dari bunga tunggal. Ada yang ingat gak rumus dari bunga tunggal? Rumus dari bunga tunggal itu sama dengan MN sama dengan M0 atau modal dikali dengan 1 ditambah dengan N dikali B ya. N-nya tuh waktu, B-nya tuh bunga ya dalam bentuk desimal ditambah 1. Maka kita bisa langsung tulis dulu informasinya ada apa aja. Di sini ada modal atau M0-nya sama dengan 80 juta ya. 80 juta, kemudian ada bunganya atau B-nya sama dengan 15%. Kita ubah ya 15%-nya jadi 0,15 dibagi 100. Kemudian N-nya itu selama 4 tahun, maka nya sama dengan 4. Oke, tinggal kita hitung teman-teman, maka MN sama dengan 80 juta dikali dengan 1 ditambah N-nya 4 dikali dengan 0,15. Maka ini 80 jutanya tulis ulang. Ini 1 ditambah 4 dikali 0,15 itu 0,6 ya. Maka jadi sini 80 juta dikali dengan 1,6. 0,6 tambah 1 kan 1,6 ya. Kemudian kita tinggal kalikan teman-teman. Maka hasil adalah 128 juta rupiah. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman ya. Gitu. Ini enggak ada yang susah. Modalnya hanya rumus dan perhitungan biasa aja teman-teman ya. Semoga ini teman-teman paham ya. Kita lanjut nomor 17. Perhatikan teks berikut. Ketinggian bangunan rumah susun atau gedung ramah lingkungan dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan menggunakan alat bantu klinometer. Setiap bangunan dirancang dengan jarak antar lantainya berkisar 2,8 sampai 3,2 meter. Untuk lantai dasar yang didominasi fasilitas bersama dirancang dengan jarak ke lantai 2 sebesar 3,2 meter. Lantai 2 dan seterusnya merupakan letak unit hunian dirancang dengan jarak antar lantainya 2,8 meter, otomatis lebih.
lebih pendek ya. Burhan dan Dudi mengukur gedung ramah lingkungan dengan cara berdiri di tempat yang berbeda. Burhan berdiri di selatan gedung, ya. Ini kata-kata penting kayaknya. Dan Dudi di timur gedung. Oke. Burhan melihat atas gedung dengan sudut elevasi 30 derajat, sedangkan Dudi melihat atas gedung dengan sudut 45 derajat. Perhatikan ilustrasi berikut. Berdasarkan teks, jika jarak antar Burhan dan Dudi adalah 80 meter, beri tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Akar 3-nya sama dengan 1,73. Oke, teman-teman jangan sampai kekecoh ya. Saya awal ngerjain ini kita kekecoh gara-gara saya pikir ini adalah sebuah bentuk sebuah bentuk segitiga yang saling menghubungkan. Ternyata enggak. Jadi posisi gedungnya tuh ada di tempat yang lain gitu loh, ada di seberang lain. Sehingga antara Budi dengan Dudi itu tidak sejajar sebetulnya. Sehingga kita gambarkan terlebih dahulu gedungnya ya. Misalkan saya punya sebuah gedung di sini. Inilah ya. Kemudian di sebelah selatannya itu Burhan, di sinilah ya. Kemudian ada Dudi yang ada di sini. Nah, dia melihat sebuah gedung. Nah, artinya dia tuh melihat sebuah gedung tuh berarti posisinya itu melihat tuh berarti ya otomatis si gedungnya itu ada di seberang yang lain gitu loh. Jadi jangan sampai melihat dia segambar yang ini tuh seakan-akan menjadi satu segitiga, enggak. Ini tuh di sudut yang lain gitu. Jadi beda tempat. Nah, kemudian ini tuh 30 derajat ya, 30 derajat itu sudut yang dia lihat gitu loh. Si Budi lihat terhadap gedung. Temukan juga nanti jarak dari sini ke sini. Kemudian kita juga cari sudut pandang dari si Dudi ya sini. Maka nanti kita bisa cari sih. Kita juga ketahui juga 45 derajat sudut yang dimiliki oleh Dudi. Kemudian kita punya jarak antara Budi dan Dudi yaitu 80 meter gitu ya. Oke, kalau sudah nanti kita tinggal kasih titik-titik aja ya biar nggak bingung. Nanti di sini ada gedung yaitu T, di sini H ya ketinggiannya sesuai dengan gambar. Ini B, ini D, ini G lah ya. Oke. Nah, dari sini kita bisa coba gunakan informasi yang kita punya. Kalau kita lihat antara bangunan BTG itu kan segitiga ya. Segitiga yang mana segitiga tersebut yang BTG saya gambarin ya. Kalau saya gambarkan seperti segitiga bentuknya gini. Bentar ya, sorry. Oke lah, kurang lebih gini ya. Nanti di sini B, ini T, ini G ya. Ini siku-siku di G 30 derajat. Nah, dari sini kita bisa gunakan T ke G-nya kan H ya. Kita bisa gunakan pemisalan aja kali ya. Ini yang B ke G-nya saya misalkan sebagai X aja ya. Dari sini nanti kita bisa misalkan kita gunakan tangan ya, karena kita butuh X-nya, maka di antara depan dengan samping, maka kita bisa gunakan tangan 30 derajat sama dengan depan yaitu H, sampingnya adalah X. Tangan 30 kita tahu ya, tangan 30 itu sama dengan 1/3, maka H per X. Maka kalau kita cari X-nya itu akan sama dengan H dibagi 1/3 ya, atau nilai X-nya akan sama dengan akar 3 dari H gitu ya. Gitu teman-teman ya. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa cari titik yang lain yaitu dari sudut pandang si Dudi. Sudut pandang si Dudi ternyata dia memiliki sudut 45 derajat. 45 derajat di sini ya, yaitu D. Kemudian di sini T, di sini G. Siku-siku di G. Otomatis dia punya ketinggian H dan ininya GD-nya nggak tahu ya, kita sebut Y lah ya. Dari sini nanti kita bisa dapatkan tangan lagi aja, tangan 45 derajat sama dengan H dibagi Y. Tangan 45 derajat sama dengan 1 sama dengan H dibagi Y, maka Y-nya akan sama dengan H. Informasi yang pertama dan kedua ya, H dan X-nya kita bisa gunakan.
Berarti di sini X, di sini H. Kemudian kita bisa manfaatkan informasi mengenai posisi, yaitu posisi siapa? Posisi antara Budi dan Dudi. Budi ada di sebelah Burhan. Burhan itu ada di selatan gedung dan Dudi di timur gedung. Otomatis kalau berdasarkan mata angin, kalau selatan itu kan berarti ke bawah ya teman-teman ya. Nah ini lihat, bentar ya, ini utara, ini selatan. Kemudian di sini pasti barat, ke kiri itu barat, ke kanan tuh timur. Kalau misalkan si Burhan ke selatan dan Dudi ke timur, otomatis kan dia Burhan ke selatan, Dudi ke timur, otomatis dia akan membentuk sebuah bangunan, yaitu segitiga siku-siku. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa segitiga yang terbentuk yaitu segitiga BGD itu siku-siku di G. Siku-siku di G teman-teman ya. Nah karena siku-siku di G, otomatis kalau kita gambarkan bentuknya kurang lebih begini ya teman-teman. Di sini, sorry ini jelek ya, maaf ya, saya bikin ulang. Kita tarik ke sini ya. Saya bikin seadanya ya. Di sini misalkan B, di sini G, dan di sini D. Jarak dari D ke G itu sama dengan Y. Kita udah definisikan ya. Ini harusnya Y, sorry, bukan H. D ke G itu kita sudah definisikan sebagai Y. B ke G itu kita definisikan sebagai X. Maka otomatis untuk mencari DB-nya udah ada 80. Maka kita bisa cari X dan Y-nya dengan mensubstitusikan nilai dari X dan Y tadi. Karena dia Pitagoras, maka otomatis DB kuadrat itu sama dengan DG kuadrat ditambah dengan BG kuadrat. DB-nya 80 kuadrat, DG-nya yaitu DG-nya tuh Y, Y-nya tuh H, maka H kuadrat ditambah BG-nya itu H. Akar 3 dari H, akar 3 dari H dikuadratkan teman-teman ya. Maka ini H kuadrat, di sini jadi 4H kuadrat, 3 kuadrat maksudnya. Akar 3 pangkat 2 kan 3 ya. Nah nanti 3 tambah 1 jadinya 4H kuadrat sama dengan 80 pangkat 2 yaitu 64.400. Maka H kuadratnya kita bagi dengan 6400 nya bagi 4 sama dengan 1600. Otomatis H-nya pasti sama dengan akar dari 1600 yaitu sama dengan 40 teman-teman. Berarti ini sama dengan H-nya 40. H itu berarti ketinggian gedungnya sama dengan 40 meter. Gampang ya. Oke, kalau udah berarti kita cari jarak dari Burhan ke gedung. Kalau Burhan ke gedung itu artinya nyari jarak X. Berarti X-nya itu pernyataan yang pertama. Kita bisa langsung cek aja pernyataan pertama itu. Jarak Burhan ke gedung itu sama dengan X. X itu sama dengan akar 3 dari H. H-nya sama dengan 40, maka X sama dengan 40 akar 3 meter. Berarti pernyataan yang pertama itu betul. Paham ya? Kemudian kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Untuk pernyataan yang kedua, kita tahu bahwa tingginya itu di yang kedua ya. Di yang kedua tuh H-nya kan sama dengan 40 meter ya. Kemudian jika tinggi dari Burhan itu itu sama dengan 1,6 atau 160 cm, itu kita bisa hitung dengan ini aja, berarti ketinggian. Kalau ketinggian elevasi itu kan ketinggian gedung yang dinilai dari mata kan. Kalau misalnya saya gambarkan gini nih, Burhan ketika melihat sebuah gedung, ini kan gedung. Nah yang dia lihat itu kan antara sini ke sini. Nah ini kan adalah sudut elevasinya teman-teman ya. Berarti di sini sudut yang Burhan punya yaitu 30 derajat misalkan. Nah 30 derajat itu kan dia tinggi yang Burhan punya kan 1,6 dan gedungnya itu 40 meter. Nah katanya kan jarak Burhan ke gedung 41,6. Kita cek ya, harusnya justru malah lebih kecil, lebih besar. Maka kita bisa hitung kan ketinggian
40 tuh ketinggian total ya. Ini loh, ketinggian dari atas sampai bawah tuh 40. Dari sini ke sini. Sorry, ini saya benerin dulu ya. Berarti ini ketinggian total itu sama dengan 40. Nah, ketinggian yang ini kan kita nggak tahu nih ketinggian si gedung di sudut elevasi mata dari si burhan. Maka kita bisa cek ketinggiannya H aksennya itu sama dengan 40 dikurangi 1,6 aja, maka sama dengan hasilnya 38 ya, 4. Nah, kita bisa cari dengan gunakan rumus tangan 30 sama dengan sisi depannya itu 38,4 dan jaraknya yang akan kita cari misalkan BG lah ya. Berarti ini X aksen lah ya, yang dicari X aksen. Maka tangan 30 seperti tadi ya, sepertiga 1/3. Maka di sini 38,4 dibagi dengan X aksen, maka X aksennya sama dengan 38,4 dikali dengan akar 3 ya. Dikali dengan akar 3, jangan kasih silang akar 3. Maka nilainya akan sama dengan 66,51 meter. Jaraknya malah jauh lebih panjang ya. Gitu teman-teman ya. Jadi otomatis bukan lebih panjang, lebih pendek ya. Karena kan secara jarak secara normalnya kan 40 akar 3. Sementara kalau misalkan tadi menghitung ketinggian sari burhannya, maka nilainya sama dengan 38,4 akar 3. Lebih kecil, lebih pendek. Itu berarti untuk pernyataan yang kedua itu salah. Oke, kemudian banyak lantai dari gedung yang diukur oleh burhan dan Dudi. Jika tinggi burhan dan Dudi 160 cm, yang paling mungkin adalah 16 lantai. Oke, di pernyataan yang ketiga ini saya rapikan dulu ya. Dari pernyataan yang ketiga, kita juga kan udah tahu informasi dari awal bahwa lantai 1 sampai lantai 2 itu memiliki ketinggian di angka 3,2 ini. Untuk lantai dasar 1,2 tuh di 3,2 meter. 1 sampai 2, lantai 1 sampai lantai 2. Maka otomatis lantai 1 sampai 2 sama dengan 3,2 meter. Nah, lantai-lantai berikutnya itu pasti lebih pendek. Lantai berikutnya sama dengan yaitu 2,8 meter karena kan buat hunian kan. Nah, kita bisa ngitung tinggi gedung itu sebetulnya kita bisa hitung tinggi gedung itu sama dengan lantai pertama itu 3,2 ditambah dengan jumlah lantai teman-teman. Jumlah lantainya kebetulan kita nggak tahu. Kemudian maka karena nggak tahu maka kita buat sebagai N lah ya, atau N aja ya, betul N aja ya. Kemudian dikurangi dengan 2. Dikali dengan ini ya, dikali dengan banyaknya ukuran lantainya itu 2,8. Nah, N dikurangi 2 itu dari mana? N itu adalah jumlah total dari lantainya yang kita belum tahu. Nah, dikurangi 2 itu karena hanya lantai 2 ke atas yang nilainya 2,8 gitu loh. Jadi dari total yang kita punya kan N. Nah, yang ukurannya 3,2 tuh hanya lantai 1 dan 2 gitu loh. Maka totalnya dikurangi 2 aja. Gitu kan ya? Paham nggak teman-teman? Misalkan totalnya itu 10. Nah, yang ukurannya itu 3,2 hanya 2 lantai, otomatis nanti 10 kurangi 2 aja itu 8 yang nilainya sama dengan 2,8. Kurang lebih gitu teman-teman ya. Jadi N dikurangi 2 kenapa? Karena 2 itu adalah angka di mana yang ukuran 3,2 itu hanya 2 lantai. Jadi dari total kita kurangi yang bukan dari 2,8. Sehingga kita tinggal substitusi aja. Tinggi gedungnya kita udah punya 40 meter. Ya 3,2 nya kita tulis ulang. 2,8 dikali N jadi 2,8 N. Kemudian 2 dikali 2,8 yaitu 5,6. Tinggal kita hitung, yaitu di sini 3,2 dikurangi 5,6 yaitu negatif 2,4 ya. Ditambah 2,8 N sama dengan 40. Maka tinggal kita pindahkan. Di sini berarti 40 ditambah ya, 42,4 sama dengan 2,8
N, maka N-nya sama dengan 42,4 dibagi dengan 2,8. Nilainya akan sama dengan 15 sekian ya, 15,13 lah. Otomatis kita bulatkan jadi 15 lantai. Jadi yang paling mungkin bisa didapatkan adalah 15 lantai teman-teman ya. Jadi pernyataan yang ketiga itu salah. Gitu teman-teman ya. Itu untuk soal nomor 17 ini cukup hot ya, karena ternyata pas ngitung ternyata nggak segampang yang dibayangkan. Kita lanjut nomor 18 ya. Pak Sony membangun kamar berbentuk kubus dengan ketinggian tembok 4 meter. Di tengah-tengah atap kamar dipasangi sebuah lampu penerang. Jarak lampu ke salah satu sudut alas kamar adalah... Oke, kita bikin gambarnya terlebih dahulu teman-teman ya. Kita bikin gambar dari kubus kamarnya itu, kamar berbentuk kubusnya terlebih dahulu. Saya buatkan seadanya ya teman-teman ya. Kalau kurang bagus minta dimaafkan. Oke, kurang lebih gini lah ya. Oke gitu. Maka ini kita sebut misalkan titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, F, G, dan H. Kemudian kalau sudah, kita bikin titik di tengah-tengah atap. Misalkan di sini ya. Misalkan di sini T atau L lampu gitu lah ya. Kemudian katanya ditarik jarak lampu ke salah satu sudut alas. Misalkan salah satu sudut alas ke A lah ya, biar gampang gambarnya. Nah, ke A tuh jaraknya gimana gitu. Nah, kita bisa bikin sebuah segitiga siku-siku. Dia tarik ke bawah L-nya ke pusat lantai. Misalkan di sini P pusat lantai, dan di sini ditarik teman-teman. Maka dia segitiga siku-siku. Kalau kita gambar, dia bentuknya nanti kayak gini nih, segitiga siku-siku di P. Kurang lebih gini deh. Ini P, ini L, ini A. Nah, L ke P itu kan merupakan ini ya, ketinggian dari tembok sama aja. Ini berarti 4 meter. Kemudian jarak A ke P itu adalah jarak setengah dari diagonal bidang teman-teman. Diagonal bidang pada kubus itu kan R akar 2 ya, maka R nya kita udah punya yaitu 4 ya, ke setengah dikali 4 akar 2, maka ini nilainya sama dengan 2 akar 2, maka AP nya jadi 2 akar 2. Nah, untuk mencari A ke L nya kita gunakan rumus, gunakan Pitagoras saja langsung. Berarti nanti 4 pangkat 2 ditambah 2 akar 2 dipangkatkan dengan 2, jangan lupa diakarkan. Maka 4 pangkat 2 sama dengan 16, 2 pangkat 2 4, akar 2 pangkat 2 sama dengan 2. Ke sini 16 tulis ulang, 4 kali 2 8 ya. 16 ditambah 8 sama dengan 24. Akar 24 itu bisa dipecah ya, jadi 4 kali 6. Akar 4 sama dengan 2, akar 6 meter. Jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Untuk soal nomor 18 ini gampang. Oke, mungkin itu dulu teman-teman untuk pertemuan atau video kali ini. Terima kasih banyak. Semoga apa yang tadi saya jelaskan membantu teman-teman untuk belajar TKA Matematika, untuk mempersiapkan TKA Matematika biar bisa mendapatkan skor yang lebih baik ya. Oke, jangan lupa teman-teman dukung channel ini agar terus berkembang dengan like, subscribe, dan juga kasih komentar feedback positif ya. Dan juga berikan share juga ke teman-teman biar teman-teman yang lain juga bisa belajar TKA melalui video ini ya. Mungkin itu dulu yang bisa dapat disampaikan. Terima kasih banyak dan saya pamit. Dadah.